kita juga harus ikut-ikut merasakan. Jangan malah berfoto-foto dengan orang Israel. Seolah-olah tidak ada rasa kasihan sama saudara kita di Palestina. Seperti itu tidak benar. Makanya kemarin ada oknum dari pengurus, oknum muda dari pengurus NU datang ke Israel. Foto-foto sama Presiden Israel. Ya, langsung oleh beliau pengurus besar dipecat atau mengundurkan diri. Seperti itu kurang benar. Mungkin niatnya baik, tapi caranya kurang benar. Caranya itu menyakiti hati orang Islam sedunia. Jangan malah berfoto-foto sama pembantai. Mungkin caranya benar, niatnya benar, caranya yang kurang benar. Makanya diingatkan di hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang tidak dikatakan imannya sempurna sehingga dia mencintai saudaranya, mencintai apa yang ada pada saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya. Penjelasan dari hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan al-aula yang lebih utama iku ayuh malayan den arahake opo-opo zalika mengkono-mengkono kaul ala umumil ukhuwah ing atase ngumume pira-pira sedulur Islam. Hatta yasmilu hingga mengku apa kaul al kafiro ing wong kafir wal muslima lan wong muslim. Kabeh dulur sing Islam utawa ada hubungan saudara walaupun kafir. Fayajibu mongko fayuhibbu mongko demen sapa ahad. Di akhihi maring dulure ahad al kafiri kang kafir ma ing barang yuhibbu kang demen sapa ahad linapsihi maring awak dhewe ne akhi. Yuhibbu kang demen sapa ahad linapsi maring awak dhewe ne ahad. Mintu khulihi saking mlebune akhi fil islami ing dalam Islam. Kama yuhibbu kaya oleh demen sapa ahad li akhihi maring dulure ahad al muslimi dawamahu ing langgengi Islam, alal islami ing atase Islam. Hadis ini tidak cuma sesama muslim, bahkan kalau kita dengan orang kafir yang tidak memusuhi loh ya, orang kafir yang tidak memusuhi, seperti di Indonesia ini. Di Indonesia kita kan banyak orang-orang non-muslim, atau yang paling bagus adalah kafir masih tertutup. Kafir itu jarine wong Jawa isik ketutup atine, isik ketutup atine. Kafir itu artinya tertutup hatinya, masih tertutup hidayah. Itu sebaiknya ya kita melakukan perkara-perkara yang kita juga senang kalau mereka itu masuk Islam. Seperti halnya kita senang kalau saudara muslim kita terus beragama Islam, jangan sampai murtad seperti itu loh. Makanya walihada kana ad-du'a bil hidayah lil kafir mustahaban. Makanya mendoakan mendapatkan hidayah bagi orang kafir, saudara kita yang kafir, itu hukumnya sunnah. Seperti Anda mungkin di Taiwan, yang di Hong Kong, di Korea, dimanapun Anda berada pagi hari ini, mendoakan majikan Anda supaya dapat hidayah Islam, mendoakan yang Anda rawat, anak-anak yang Anda rawat supaya mendapatkan hidayah Islam, itu hukumnya sunnah. Itu loh, ya Allah, berikanlah hidayah Islam kepada si A, si B, si C, seperti itu. Nah, ini ajaran Rasulullah. Beda dengan kafir yang memusuhi. Kalau kafir yang memusuhi beda lagi. Jangan sampai malah kita berkawan dengan kafir yang memusuhi. Lah, gimana ceritanya ini? Rasulullah saja berperang terhadap orang kafir yang memusuhi. Tapi juga Rasulullah bersabda, man ada dimian fakot adani. Barang siapa memusuhi, menyakiti kafir dimi, maka dia menyakitiku. Nah, maka tidak boleh. Rasulullah dulu di Madinah hidup berdampingan dengan kafir Yahudi. Kafir Yahudi, kafir Nasrani yang ahlul kitab, yang benar-benar menetapi kitab Taurat dan kitab Injil.
Ya santai-santai saja, rukun-rukun saja, beda dengan sekarang. Kalau Yahudi Israel itu mah sudah pasti musuh. Jangan malah apa namanya berteman, foto bareng-bareng, kayak seolah tidak ada apa itu. Itu kejam, itu menyakiti ratusan ribu, bahkan jutaan nyawa yang sudah dibantai. Jangan seperti itu. Konyol itu namanya. Coba bayangkan seumpama loh ya. Seumpama keluarga jenengan itu dibantai oleh orang kafir umpamanya. Terus saya berfoto-foto dengan orang yang membantai keluarga Anda senyum-senyum. Kira-kira perasaan Anda gimana kira-kira? Oh itu Pak Ustadz Sulaiman sudah gak waras kayaknya itu ya. Itu orang yang membantai jamaah Iwamid umpamanya. Kan ya tidak benar seperti itu. Walaupun mungkin niatnya negosiasi dan sebagainya. Tapi caranya tidak seperti itu. Bukan kok terus negosiasi, terus caranya di foto-foto bareng, senyum-senyum. Nggak gitu caranya. Itu menyakiti jutaan orang yang sudah menjadi korban kekejaman Zionis. Wal hadisu mahmulun ala nafjil imanil kamil. Hadis ini ditangguhkan yaitu menafikan iman yang sempurna. Maksudnya apa? Iman yang sempurna. Seseorang imannya bisa sempurna itu ketika dia mencintai dirinya, mencintai saudaranya, sama halnya mencintai dirinya. Lek dulure susah ya dibantu sak mampune, dulure butuh masukan ya dibantu ngewangi mikir, dulure butuh ngene ya dibantu sak mampune, semampunya. Allah tidak menuntut kepada hambanya sesuatu yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut seseorang sesuai dengan kemampuannya. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Kepadanya apa yang dia kerjakan dan kepadanya juga apa yang dia lakukan. Kalau baik mendapatkan baik, kalau buruk juga mendapatkan buruk. Jadi kalau ada orang, ada saudara membutuhkan bantuan, ya kita bantu semampu kita. Mungkin kita membantu masalah harta, mampu. Mungkin harta tidak mampu, kita mampunya masalah solusi. Solusi tidak mampu, ya tenaga kita lah kita bantu apa. Seperti itu. Itu baru tandanya Islam sempurna. Imannya sempurna. Tapi kalau ada saudara butuh bantuan, harta nggak ada, solusi juga tidak mau mikir, tenaga apalagi, yang seperti ini mungkin imannya belum sempurna. Atau mungkin imannya belum tertancap di dalam hatinya, dia tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Wal muradu bil mahabbah iradatul khair wal manfaah. Yang dimaksud dengan mahabbah itu cinta itu maksudnya apa toh? Apakah cinta-cinta seperti anak muda yang kerasukan setan itu? Bukan. Mahabbah itu artinya iradatul khair wal manfaat. Yaitu mengharapkan kebaikan kepada saudaranya dan mengharapkan hal yang bermanfaat bagi saudaranya. Itu namanya cinta. Cinta dalam syariat itu tidak sama dengan cinta seperti anak muda. Anak muda yang kerasukan setan itu tidak sama. Mahabbah dalam syariat artinya iradatul khair wal manfaat. Mengharapkan sebuah kebaikan dan kemanfaatan terhadap saudaranya. Sama halnya sebuah kebaikan dan kemanfaatan terhadap diri sendiri. Itu namanya mahabbah. Jadi jangan samakan mahabbah secara syariat dengan mahabbah secara cinta-cintaan. Itu tidak sama. Makanya jangan sampai terkena pemahaman letterlock. Apa yang ada di tulisan yaitu polisi tidur, dikira Pak Polisi tidur di tengah jalan. Buat apa polisi tidur di tengah jalan? Emang mau bunuh diri apa? Enggak gitu maksudnya. Mahabbah di sini bukan berarti kita harus cinta-cintaan sama sesama ini, sesama itu. Enggak gitu. Maksudnya, iradatul khair wal manfaah. Bagaimana kita
berharap menjadikan saudara kita itu lebih baik serta mendapatkan hal yang lebih bermanfaat. Sama halnya kita itu juga senang kalau mendapatkan kebaikan dan sesuatu yang lebih bermanfaat. Seperti itu maksudnya. Sumal muradu, lalu yang dimaksud itu apalagi? Al-mahabbah ad-diniyah, la al-mahabbah al-basyariyah. Yang dimaksud mahabbah di sini adalah mahabbah yang acuannya pada agama, bukan mahabbah sesama manusia, bukan. Kalau mahabbah sesama manusia, nanti bisa salah paham. Kata Rasulullah, orang itu kalau imannya mau sempurna disuruh mencintai sesama saudaranya. Akhirnya golek cewek, golek bojo sing dulur-dulur. Oh, dasar pekok itu kok. Fa inna taba'al basyariyah qad tukrahu husulal khair. Karena watak manusia itu rata-rata benci apabila orang lain mendapatkan kebaikan. Wis to jenenge menungso ibu. Sapa ae lek enek dulure oleh HP, iku biasanya ya rada piye ngene. Rada duwe iri apa piye ngene. Lah diomongi kok ndak nganggep jenengan. Pamane ya dulure niku bayaran sesasi 15 juta. Nah, pemane si A niku sesasi bayarannya 15 juta. Terus si B bayarannya mik 11,5 juta. Engko karo sing bayarannya 15 juta ya rada plerak-plerak. Ya wis ngoten niku. Makane fa inna taba'al basyariyah qad takrahu husulal khair. Wis ngono kuwi. Sifatnya manusia itu rata-rata tidak patek seneng. Rata-rata itu benci dengan kalau orang lain itu mendapatkan kebaikan. Wal insanu yuhibbu alaihi ayyukhalifal taba'ul basyariyah. Sedangkan manusia itu seneng kalau watak-watak kemanusiaannya itu wis dadi ngono kuwi. Wa yad'u li akhihi wa yatamanna lahu ma yuhibbu li nafsi, dan mengajak saudaranya bagaimana saudaranya itu mendapatkan apa yang dia juga suka. Apa itu? Kebaikan, kemanfaatan. Ngono lho. Dadi wong iman ki ngoten niku. Tandane wong iman ki biasane gelem mikirne dulure. Niku ngono lah penake. Gelem mikirne dulure piye amprih dadi apike, piye amprih oleh manfaat. Ora malah ditokne wae disawang tok. Gak diwangi mikir piye ngono ngene, iku tandane wong sing iman. Allah penak men diwangi mikir, wandak lek oleh aku yo ora tingei. Ya Allah ya Rabb. Semua kebaikan yang kita lakukan, Allah yang akan membalas. Tidak dibalas oleh orang yang kita baiki, yang kita kasih kebaikan, yang kita bantu, yang kita ini. Allah Maha Adil kok. Pasti Allah akan membahas dari arah yang tidak disangka. Makanya apa-apa itu dulillah. Apa-apa itu krono Allah. Kalau kita berharap kepada seseorang yang kita bantu, kita berharap kepada seseorang yang kita berikan kebaikan dan kemanfaatan, maka ujung-ujungnya adalah kekecewaan karena amal kita tidak ikhlas mengharapkan balasan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kecewa. Makanya kecewa. Wasahsu mata lam yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi kana hasudan. Seseorang itu ketika tidak mau mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya, maka ujung-ujungnya pasti dia akan hasud, dia akan iri, dia akan dengki. Lho temenan kok. Gak percaya wis kula contone mang lho. Sing siji bayarane 15 juta, sing siji bayarane 11 juta. Itu kok ya plerok-plerokan. Kalau tidak tertanam saling mencintai sesama saudara Muslim. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, wasahsu mata lam yuhibbu li akhihi mata lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kana hasudan. Wal hasadu kama qala Al-Ghazali yang qasimu ila salasati aksamin. Sedangkan iri dengki menurut Imam Ghazali itu terbagi menjadi 3 perkara. Al-awalu ayatamanna zawalan nikmatil ghair wa khusulihi li nafsi.
Dengki yang pertama, apabila seseorang mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain dan kenikmatan itu kepadanya, kembali kepadanya. Umpamane enek dulure iso tuku mobil. Iku lek wong sing iri, piye carane mobil kuwi iso ilang? Gek dhek terus duwe mobil. Lek iso aja kae sing duwe, lek iso aku ae sing duwe. Ini yang pertama. Sifat dengki yang pertama mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain dan kenikmatan itu beralih kepadanya. Ini iri yang model pertama. Iri yang model kedua. Asani ayatamanna zawalan ni'matil ghair wa illam yahsul lahu. Yang kedua, iri yang kedua atau dengki yang kedua, berharap kenikmatan orang lain itu hilang walaupun dia tidak mendapatkannya. Nah, contohnya ini, umpamanya rebutan bakal bojo. Seperti yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Qabil dan Habil akhirnya kan semuanya tidak mendapatkan. Nah, ngono kuwi. Wis alah pisan kabeh orang duwe. Nah, akhirnya dipateni. Nah, ngono kuwi. Oh, ini gara-garanya ya wong iri, wong dengki. Kenapa tumbuh sifat iri? Kenapa tumbuh sifat dengki? Karena tidak tertanam iman yang sempurna, dia tidak bisa mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya. Iri yang ketiga, iri dengki atau hasud yang model ketiga, alayatamanna zawalan ni'mah anil ghair walakin yukrahu irtifa'uhu alaihi fil haddi wal munzalah wa yardo bil musawah wala yardo bisyadah. Lucu ini yang ketiga. Orang itu mengharapkan kenikmatan orang lain itu hilang. Tetapi dia sendiri juga tidak cocok, tidak mau kalau kenikmatan itu ada pada dirinya. Lucu tak? Contohnya begini. Ada orang punya anak pinter ngaji. Punya anak pinter ngaji. Tetangganya iri. Wah, iya carane bocah kae ndak pinter ngaji. Tapi ketika anaknya pinter ngaji, dia juga tidak mau. Dia pengennya anaknya menjadi pegawai, orang kok pinter ngaji ngono kuwi. Tapi lek roh wong anake pinter ngaji, dia ya gak seneng. Enek si wong model welek pol kaya ngene ya. Sing nomor 3 jan welek pol iki. Nikmate wong liya pengine ilang, tapi dhek lek dikeki nikmat ngono kuwi ya ndak seneng. Memang iki wong elek banget iki. Lek sing pertama wau sik rada mending. Elek tapi mending. Pingin kenikmatan orang lain itu hilang sehingga kenikmatan itu beralih kepadanya. Gitu loh. Contoh umpamane rebutan bakal bojo. Nah, rebutan bakal bojo piye carane kae dadi nak aku umpamane. Atau rebutan tempat jualan. Bagaimana caranya tempat itu bisa menjadi punyaku. Rata-rata wong lak ngono. Sing nomor loro derajate iku wong wong elek. Wong elek niku ngeten. Dia pengin kenikmatan orang lain itu hilang walaupun dia sendiri tidak mendapatkan. Iki wis wong atine elek iki. Iya atine wis elek tenan iki. Pengen ngilangne nikmate wong liya, pengen ngilangne nikmate wong liya walaupun dhek ndak bagi. Nah, iki elek. Sing luweh elek meneh nomor 3. Pengen ngilangne nikmate wong liya tapi ya ta lek dheke dikeki nikmat kaya kuwi, dhek ya moh. Lucu ta? Ini memang sing nomor 3 memang wong sing asli elek tenanan niki. Senengane mek gawe kerusakan, senengane mek gawe apa jenenge gawe elek. Saya contohkan seperti tadi, ada orang nggak seneng kalau tetangganya punya anak yang juara. Punya anak juara ngaji, punya anak juara prestasi. Tapi dirinya sendiri kalau punya anak pinter ngaji ya ndak seneng. Kudune pintere dhek iki anak sing ngene sing ngono jenenge wong iki ndak semuanya seneng pinter ngaji lho, Bu.
Ada orang punya anak itu senengnya pinter golek duit, senengnya pinter jadi pendekar. Enek sing seneng duwe anak pinter jadi preman sing kuat. Ngono yo eneng. Zaman dulu itu kalau bapaknya preman ya anaknya kudune ya jadi geng preman. Seperti itu. Qala Allah Ta'ala hum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna. Orang-orang kafir itu membagi-bagi rahmat Tuhannya, sedangkan aku yang membaginya. Jadi maksudnya begini, orang-orang kafir itu seolah-olah dia seolah-olah dia itu kuasa untuk membagi rahmatnya Allah. Ya tidak. Wong sing elek karepe ngono apik karo elek ki aku sing nentokne. Padha karo ketua preman ning pasar. Pokoke ngene ngene kudune aku sing nentokne. Tidak. Padahal nahnu qasamna. Allah, aku kata Allah. Aku yang membagi rahmat. Jadi ketika seseorang tidak suka dengan kenikmatan orang lain, berarti orang itu tidak setuju dengan pembagian Allah. Kalau tidak setuju dengan yang dibagikan Allah, berarti tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, berarti dia bukan orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, berarti dia masih kafir. Loh, kayak ngono iku lho. Makanya sifat hasud itu, Masya Allah, lagi jerok-jerok nih sawak dewi keblinger tenanan. Saya ulangi lagi. Hum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna. Orang-orang yang selalu punya sifat hasud, selalu punya sifat iri, itu mengira bahwa dirinya bisa mengatur rahmatnya Allah kepada siapapun. Oh tidak. Allah menjawab sendiri, nahnu qasamna. Akulah yang membagi rahmat itu. Jadi ya terserah Allah. Si A mau dikasih 10 ya urusannya Allah. Si B dikasih 15 urusannya Allah. Wong rezeki itu ada rumus. Titik durung mesti kurang. Akeh durung mesti cukup. Karena yang memberi semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sesuai takarannya masing-masing. Allah Maha mengetahui mana yang terbaik baginya dan mana yang terbaik saat ini baginya. Kalau kita mengetahui seperti itu, tidak ada rasa sifat iri, dengki, meri, ngene ngono, nggak ada. Semua ada takarannya masing-masing. Karena sifat dengki berarti tidak setuju dengan pembagian Allah. Orang yang tidak setuju dengan pembagian Allah berarti tidak setuju kalau Allah menjadi Tuhan. Kalau tidak setuju Allah menjadi Tuhan, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah, berarti dia bukan orang yang beriman, alias dia orang kafir. Makanya ya hati-hati, ojo ndang ngaku Islam. Islam urung mesti lek iman. Wonge syahadat tapi imane gitu sing angel. Famalam yardo bil kismati faqad aradallah bi kismatihi wa hukmati wa hikmatihi wa ya. Orang yang tidak ridho dengan pembagian Allah berarti dia melawan hukum, melawan Allah dan melawan hukumnya Allah. Kalau melawan Allah, melawan hukumnya Allah, ya berarti dia tidak beriman kepada Allah. Ya sudah toh. Kalau tidak beriman kepada Allah, berarti buat apa dia syahadat? Wa 'alal insani ayyu'aliju nafsaha wa yuhammiluha 'ala ridho bil qada. Manusia itu wajib untuk mengerahkan jiwa raganya untuk senantiasa ridho dengan apa yang Allah berikan. Umpamanya si A menjadi dokter, ya sudah, memang takdirnya menjadi dokter. Kita ndak usah pengen, saya harus jadi dokter, saya harus jadi gini. Ndak usah, ada bagiannya masing-masing. Ada si B jadi tukang parkir, terus Anda iri, enak bener jadi tukang parkir.
bisa ngatur-ngatur presiden, bos bisa diatur, kiri, kanan. Oh, saya mau jadi tukang parkir aja. Ya tidak usah, semua ada bagiannya masing-masing. Wa yukhalifuha bid-du'a li'aduwihi bima yukhalifun nafsi wa yukhalifuha lan nulayani sapa ingsan ing nafsah bid'ah kelawan ndongaake li'aduwihi maring musuh ingsan bima kelawan barang yukhalifu kang nulayani apa ma nafsa ing ati nafsa ing awake dhewe. Jadi manusia itu wajib bagaimana dirinya itu menggiring dirinya, menggiring nafsunya untuk senantiasa ridho dengan qadha-nya Allah. Dan mendoakan sesuatu wa yukhalifuha bidu'a li'aduwihi bima yukhalifu nafsu. Dan mendoakan kepada musuh loh ya, musuh dengan apa yang tidak disenangi hati. Gitu loh. Lah musuh didongakne oleh barokah, ya cilaka no. Siapa musuh? Musuh adalah setan, musuh adalah orang kafir yang memerangi umat Islam. Jadi musuh kita itu ada dua. Satu setan, makanya jenengan gak oleh ndongakne muga-muga setan mlebu Islam. Lah piye to sampean iki? Kok didongakne setan muga-muga mlebu Islam iku juga gak kena. Wis kena ke a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, setan itu ar-rajim yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ora oleh ndongakne setan kok muga-muga setan oleh hidayah mlebu Islam, ndak usah ganggu wong ritek. Lho, berarti Anda tidak setuju dengan ketentuannya Allah. Seperti halnya Anda mendoakan musuh-musuh Islam. Ada orang kafir yang setiap hari membantai orang Islam, contohnya seperti Israel. Anda doakan, ya Allah, semoga Israel mendapatkan hidayah sehingga tidak memusuhi orang Islam. Ya tidak seperti itu. Berbeda dengan orang kafir yang ada di Taiwan. Orang kafir yang ada di Taiwan, orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam, baru Anda doakan dapat hidayah. Itu bukan musuh. Itu masih tergolong saudara menurut Imam An-Nawawi. Maka didoakan supaya mendapatkan hidayah. Karena ad-du'a'u bil hidayah lil kafir mustahaban. Jadi dengan seperti ini mendoakan hidayah Islam kepada orang kafir yang tidak memusuhi itu hukumnya sunnah. Kalau kafir yang jelas-jelas membantai umat Islam, ya jangan didoakan. Gitu loh. Bisa dipahami nggak jamaah iwan? Nah, jadi pemahaman hadis yang ke-13 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang di antara kalian tidak akan sempurna imannya sehingga dia mencintai saudaranya seperti apa dia mencintai dirinya. Lho, makane dadi wong ojo gampang-gampang iri, ojo gampang-gampang hasud, ojo gampang-gampang dengki. Musuh kita hanya dua, setan dan orang kafir yang membantai umat Islam. Selain dua itu bukan musuh. Makanya terhadap sesama muslim kita harus saling mencintai supaya mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan. Kepada orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam, kita juga harus mendoakan supaya mendapatkan hidayah Islam dan mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan. Seperti itu intinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawi hadis yang ke-13. Sampai jumpa di pekan depan di hari Sabtu. Kita akan membahas hadis yang ke-14. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.